Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan nama saya Kamelina Laura Palikpadang, NIM 2011-3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan persediaan, di mana ada beberapa poin yang akan saya bahas. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian persediaan, di mana persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Ada juga pengertian lain dari persediaan adalah aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Contoh dari perkiraan yang biasa digolongkan sebagai persediaan adalah bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, suku cadangan, bahan pembantu, barang dalam perjalanan, barang konsiliasi. Poin yang kedua itu tujuan pemeriksaan persediaan, di mana tujuannya itu untuk memeriksa apakah persediaan yang tercantum dalam neraca betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan pada tanggal neraca. Selanjutnya itu untuk memeriksa apakah metode penilaian persediaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan juga memeriksa apakah terhadap barang-barang yang rusak, bergerak lambat, dan ketinggalan mode sudah dibuat allowance yang cukup. Barang-barang itu seperti barang yang rusak, bergerak lambat, dan ketinggalan mode sudah dibuatkan allowance yang cukup itu tidak mungkin lagi dijual dengan harga normal. Supaya bisa terjual harus dijual dengan harga obral yang umumnya lebih rendah dari harga perolehannya. Karena itu harus dibuatkan allowance dalam jumlah yang cukup, dalam arti tidak terlalu kecil, karena akan mengakibatkan laba terlalu besar, dan tidak terlalu besar maka akan mengakibatkan laba terlalu kecil. Poin yang terakhir yaitu prosedur pemeriksaan persediaan, di mana prosedur pemeriksaan ini dibagi atas 3 prosedur, yaitu compliance, stance, analysis review, dan substantive test. Prosedur pemeriksaan untuk compliance stance yaitu yang pertama, pelajaran evaluasi internal kontrol atas persediaan, di mana dalam hal ini auditor biasanya menggunakan internal control questionnaires. Setelah itu lakukan tes transaksi atas pembelian dengan menggunakan purchase order sebagai sampel. Untuk tes transaksi atas pemakaian persediaan atau bahan baku bisa digunakan material requisition sebagai sampel. Untuk tes transaksi atas penjualan biasa digunakan faktur penjualan sebagai sampel. Yang kedua itu tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas persediaan. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan kesalahan yang berarti, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas persediaan berjalan efektif. Karena itu substantif tes atas persediaan bisa dipersempit. Prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan yaitu yang pertama, lakukan observasi atas perhitungan fisik yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, minta final inventory list dan lakukan prosedur pemeriksaan. Yang ketiga, kirim konfirmasi untuk persediaan consign out. Yang keempat, periksa unit price dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan bahan pembantu. Lakukan rekonsiliasi jika stok opname dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah neraca. Yang keenam itu periksa cukup tidaknya barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Periksa kejadian sesudah tanggal neraca. Periksa jawaban konfirmasi dari bank, perjanjian kredit, dan notulen rapat. Periksa juga apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal neraca. Terus sudah itu lakukan analisis prosedur untuk persediaan. Buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan prosedur dan buat usulan adjustment jika diperlukan. Dan terakhir, periksa apakah penyajian persediaan yang di laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, seperti SAK, ETAP, dan IFRS. Itulah tadi hasil penjelasan saya dari ketiga poin pemeriksaan persediaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.